Portal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kembali dari Jalan Senaru pendengar, RRI Labuan Bajo terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di sesi wawancara pendengar Labuan Bajo pagi ini, kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat ya. Grup musik Bunyi Waktu Luang asal Labuan Bajo gelar tur Bunga di Tanjung di 6 kota. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam pendengar sudah terhubung bersama kami via telepon vokalis grup musik Bunyi Waktu Luang, Aden Firman. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bang Aden. Pagi Kakak Agung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bang Aden? Kabar baik sekali. Kabar baik. Sekarang lagi di mana nih Bang Aden? Di Labuan Bajo kah atau lagi di mana nih? Ini masih di Makassar. Setelah Setelah main di Rockin Celebes kemarin. Oke, baik Bang Aden. Ini kita dapat informasi kalau grup musik Bunyi Waktu Luang asal Labuan Bajo ini akan gelar tur ya, tur Bunga di Tanjung ya. Betul ya Bang Aden ya? Ya benar. Betul sekali Kakak Agung. Oke, baik. Bang Aden mungkin boleh diceritakan sedikit tentang grup musik Bunyi Waktu Luang ini seperti apa Bang Aden? Kalau kenalan singkat tentang proyek musik ini nih, sebenarnya dia sebagaimana musik banyaknya yang kita dengar gitu ya. Tapi ya proyek duo musik yang coba membawa semacam kayak ide-ide atau kenyataan yang ada di Labuan Bajo dalam lagu lah, kurang lebih begitulah kalau boleh disederhanakan. Oke. Lalu lagu-lagu ini juga coba kita buat dia beredar juga. Latihan lah, paling tidak latihan bagaimana dia bisa didistribusikan. Lalu dia bisa bertemu dengan teman-teman yang mungkin punya semangat yang sama begitu ya. Nah, tur mungkin jadi salah satu cara. Sehingga cara kita beredar, cara kita bertemu teman, dan mungkin bagaimana ide ini bisa dibicarakan gitu. Oke. Atau direspon. Oke. Bang Aden, ini kalau didengar dari namanya tur Bunga di Tanjung, ini sangat menarik Bang Aden ya. Mungkin bisa dijelaskan Bang Aden makna atau filosofi di balik nama tur Bunga di Tanjung ini Bang Aden? Iya, sebenarnya sederhana karena ambil dari salah satu judul lagu di Bunyi Waktu Luang. Bicara tentang ya Semenanjung Flores Barat lah. Hanya ingin cerita tentang Labuan Bajo lewat ini gitu. Nah, akhirnya dijadikan saja nama tur. Karena ada satu lagu di Bunyi Waktu Luang itu judulnya Nusa Bunga di Tanjung. Bicara tentang itu, tentang Semenanjung Flores. Bagaimana masa lalunya kita interpretasi ulang gitu, riwayat apa yang terjadi di situ. Lalu dia menjadi lagu. Kurang lebih begitulah semangat dari itu kami coba sematkan dia dalam judul tur di 6 tempat itu. Nah ini ada informasi kalau ini akan digelar di 6 kota. Mungkin bisa disampaikan di kota mana saja itu Bang Aden? Iya. Kemudian dia menjadi kemudian kita mulai dari Makassar karena ada momentum festival Rockin Celebes dan bekerja sama dengan iklim festival. Itu teman-teman yang bergerak juga dengan isu-isu lingkungan gitu. Bagaimana membicarakan alam, kurang lebih kalau boleh disederhanakan menjaga alam lah. Meneruskan kampanye-kampanye tentang bagaimana situasi iklim kita sekarang gitu. Nah, kesempatan itu akhirnya ya kita selepas dari Rockin Celebes, lalu ya kita bertemu dengan teman-teman yang teman lama, teman baru, lalu membawa juga beberapa nomor lagu dari Bunyi Waktu Luang di beberapa tempat di Makassar, ada 4 titik lah. Lalu akan ke Parepare juga, kota yang mungkin akan kita sebut setelah Makassar.
entah mau di ekonominya terus segala macam. Tapi memang musik juga sedang dibicarakan juga di Parepare gitu. Sedang berlangsung maksudnya. Lalu akan ke Bima, kota tetangga kita di NTB tuh. Iya, iya. Juga lanjut ke Lombok. Rupanya kesempatannya memungkinkan ke Lombok. Oke. Mestinya ya itu baru di tengah jalan toh kita baru dapat kemungkinan itu gitu. Lalu akan ke Ruteng, ya mungkin akan disudahi di Labuan Bajo di akhir ataupun mungkin awal Desember gitu. Oke. Akan berending di Labuan Bajo sendiri, kota yang dimana asal dari teman-teman Bunyi Waktu Luang ini ya. Iya persis ya. Oke. Nah, mungkin ada tema khusus yang diangkat ini Bang Aden dalam tur Bunga di Tanjung ini, Bang Aden. Iya, sebenarnya selain kesempatan beredar ataupun ya kita bisa sebut juga semacam latihan tur gitu ya. Cara untuk tur ini sebenarnya juga cara untuk mengisi rencana penyusunan album baru gitu, album atas nama Mori. Oke. Itu kalau di konteks kita di Manggarai, Mori itu sesuatu yang kita agungkan gitu ya. Yeah. Bisa kalau dalam agama bisa dimengerti sebagai Tuhan, lalu dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin sesuatu yang kita jaga gitu. Nah, sebenarnya itu juga salah satu cara tur untuk sebagai perjalanan untuk menyusun album ini gitu. Sembari lagu-lagu yang sudah ada diedarkan gitu, atau dia membuat dia tetap beredar gitu dengan cara tur. Nah, itu salah satu harapannya kenapa tur ini ada. Sebenarnya kalau dibilang mau disoroti dalam tur ini Nusa tur Bunga di Tanjung ini, salah satunya itu. Lalu lain-lainnya adalah itu bagaimana istilahnya memperkuat gagasannya gitu, atau menambah pengalaman dalam menyusun gagasan itu gitu, karena lagu-lagu berikut kemungkinan akan membicarakan tentang pengetahuan lama kita di Manggarai, tentang mitos atau apa segala macam. Nah, itu juga kan mungkin ada kaitannya juga dengan kota-kota atau tempat yang ada di kawasan ini gitu, di Labuan Bajo dan sekitarnya. Mungkin akan ke sana. Nah, nanti kita lihatlah bagaimana modelnya, karena kita akan coba menggarap pengetahuan lama kita yang kita sebut dalam kebudayaan. Itu pun juga sudah dimunculkan di satu lagunya, bisa didengar sekarang juga. Saudara Purba, tentang komodo dan manusia gitu. Oke, baik. Nah, tadi sempat disampaikan ya Bang Aden mungkin akan berending di Labuan Bajo sekitar akhir November kalau tidak di awal Desember. Ini awal Desember. Oke, perjalanan turnya ini sudah dilaksanakan di mana saja nih Bang Aden? Sedang berlangsung di Makassar, lagi 3 tempat gitulah. Sudah terjadi di tanggal 4 kemarin, lalu akan lanjut tanggal 6, tanggal 7, tanggal 9. Oke. Apakah baru pindah kota. Oke. Nah, kalau nantinya akan di Ruteng dan juga di Labuan Bajo, itu apakah ada kolaborasi antar komunitas kah atau seperti apa Bang Aden? Iya, itu jadi bintang utama lah ya. Kalau kita omong soal kolaborasi itu, sorotannya memang kolaborasi komunitas. Jadi di beberapa tempat itu, di 6 tempat ini, rata-rata semua punya basis komunitas gitu ya. Ruteng kita akan bertemu dengan teman-teman literasi bersama klub buku Petra di sana. Lalu Labuan Bajo juga komunitas yang sudah ada di sana juga. Gitu. Oke. Coba membangun kolaborasi komunitas juga. Oke. Nah, kalau masyarakat ingin menyaksikan atau mengikuti perjalanan tur dari grup musik Bunyi Waktu Luang ini, bagaimana mereka bisa datang? Apakah ini ada tiketingnya atau seperti apa Bang Aden? Tergantung dari teman-teman yang menyambut kami di setiap kota.
Itu tergantung penyelenggara atau mitra yang coba kita ajak. Rata-rata semua terbuka umum. Oke. Dan bisa diakses lah oleh maaf saya bersin, oleh jejaring yang ada di yang coba boleh menyambut kami lah. Itu tergantung lah dari tempat. Kami juga belum tahu di kota berikutnya kita akan pakai model tiketing atau tidak, tapi kemungkinan di Labuan Bajo akan pakai cara itu. Karena kita akan coba nanti menyesuaikan apa yang sudah ada di Puncak Waringin Creative Hub gitu. Kalau di Labuan Bajo, belum tahu kalau di kota lain selanjutnya karena masih berlangsung di Makassar. Rata-rata dia lebih partisipatif gitu, lebih terbuka. Ya kurang lebih gitulah. Oke, ini cukup membanggakan ya untuk putra-putri generasi bangsa. Untuk anak-anak muda Labuan Bajo tentunya ini sangat membanggakan ya. Sebuah grup musik asal Labuan Bajo sendiri bisa menjalankan turnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, grup musik yang lain bisa menggelar hal yang sama seperti itu Bang Aden ya. Ya, mudah-mudahan ya teman. Itu yang kita harapkan juga terjadi di Labuan Bajo lah. Bermusik. Atau berkarya sejak dari kota yang kita cintai lah. Oke, siap. Nah ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir Bang Aden. Mungkin bisa disampaikan pesan untuk anak muda Labuan Bajo atau anak muda Indonesia, baik di mana saja itu, untuk punya mimpi di dunia musik atau seni. Mungkin ada pesan dari seorang Bang Aden sendiri. Oke. Saya itu sebenarnya senang sekali dengan pesan yang ada dalam liriknya. Efek rumah kaca sebenarnya. Dia bilang itu membangun peradaban sendiri atau membangun kota sendiri dengan peradaban kota sendiri dengan itu bisa diciptakan gitu. Termasuk pasarnya gitu. Iya. Itu menarik sebenarnya. Bagaimana lirik lagu itu bisa jadi cerminan buat kita bisa memulai dari kota kita sendiri, memulai dari apa yang kita punya. Iya. Apa yang bisa kita jangkau, hal-hal kecil dan segala macam. Dan upaya begini kan bisa juga selaras jangan-jangan dengan lirik serupa itu gitu. Dan kita tahu juga banyak juga makna-makna serupa di banyak lagu gitu ya. Tapi jangan-jangan untuk hari ini saya pikir kita bisa mulai dari tempat tinggal kita gitu. Ya, cara, metode, kegiatan atau acara itu bisa kita bikin sendiri, kita ciptakan gitu. Dan Labuan Bajo sebagai kota yang baru bertumbuh di konteks geliat wisatanya, mungkin jangan-jangan juga itu bisa jadi modal kita untuk membangun musik bisa berimbang dengan geliat wisata gitu. Bahwa geliat wisata sama pentingnya juga dengan geliat musik gitu. Sebagaimana kota itu membutuhkan wisata, jangan-jangan juga Labuan Bajo sebagai kota yang ingin tumbuh juga membutuhkan musik gitu. Ya tidak ada cara lain. Kalau belum ada aksesnya, belum ada ruangnya, ya bikin ruangnya gitu. Inisiasi sejangkau kita atau sedapat kita gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa terjadi di Labuan Bajo. Amin. Dengan cara-cara yang menyenangkan, cara-cara yang teman-teman sukai gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Aden sudah meluangkan waktunya di percakapan wawancara pagi ini Bang Aden ya. Mudah-mudahan turnya berjalan dengan baik, lancar ya. Kita ketemu di Labuan Bajo. Siap. Terima kasih Kakak Agung. Siap, terima kasih banyak Bang Aden. Selamat pagi. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.